bagi Allah mudah untuk membongkar aibmu itu di hadapan orang lain. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa tawi Gusti Allah iku ma'akum sertane sira kabeh aina ma kuntum ing dalem endi nggon ana sapa sira kabeh. Allah itu selalu menyertaimu dimanapun kamu berada. Wallahu lan tawi Gusti Allah bima kelawan perkara ta'maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh ing ma iku basirun iku zat kang waspada. Dan Allah itu terhadap apapun yang kamu lakukan Allah itu tahu. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa wa huwa rabi'uhum wala khamsatin nggih illa huwa sadisuhum. Ngono mestine ya. Nggih ngoten nggih ayatnya ya. Gila cara i'rab ngono diwaca khamsatun ya kena ae tapi len Qur'annya gimana riwayat Qur'annya. Wa nahnu lan utawi Gus pundi wong. Alam taro ana ta ora ningali sapa sira? Apakah kalian tidak mengetahui? Apakah kalian tidak melihat? Anallah ing satune Gusti Allah ala iku ya'lamu ngaweruhi to ngudaneni sapa Allah ma ing perkara. Fis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit wa malan perkara fil ardi kang tetep ing dalam bumi. Apakah kalian enggak tahu bahwa Allah itu mengetahui apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi? Mayakunu ora ono apa min najwa salasatin apa nggih bisikane wong telu utawa bebisike wong telu apa min najwa salasatin apa bebisike wong telu. Jadi ketika ada 3 orang sedang berbisik-bisik nggih illa huwa kejaba utawi Gusti Allah iku rabiuhum iku kang ngaping papati si salasa. Artinya di situ ada Allah. Digampangannya kasarannya ngomong Allah itu orang keempatnya. Nanti sampean bisi-bisi wong loro berarti sampean padha bisi wong telu. Karena ada Allah di situ. Ya ngoten lho. Ketika sampean bisi-bisi wong telu berarti sampean padha bisi-bisi wong papat karena di situ ada Allah yang keempat. Bukan kok dadi manusia yang keempat, bukan. Artinya pihak keempat. Ketika sampean bisi-bisi merahasiakan sesuatu hanya dengan 2 orang berarti Allah itu menjadi pihak yang ketiga yang pasti tahu dengan persis apa sing bisi-bisi ini. Paham? Jadi percuma juga kita merahasiakan kemaksiatan pada Allah, pada manungsa percuma. Nggih percuma, karena di situ ada Allah. Betul. Podo-podo karuan ngedeng pisan ngono ya. Wis tambah enggak punya malu juga. Lek sampean merahasiakan kemaksiatanmu itu sampean enggak punya malunya ke Allah tok. Tapi sik duwe malu ning menungso ku sik mending. Ya, cara winginane ning Nasuddin itu wis mending, itu ada satu tingkat di atas derajate wong sing ora isi ning Gusti Allah ya ora isi ning makhluk. Nah, itu masih perjuangannya harus lebih ekstra daripada sing wis sampai pada makom masih hanya malu ketika dilihat orang lain tapi belum malu ketika dilihat Allah. Jadi tugasnya situ wis ketemu, wis selesai gitu loh. Tinggal mengejar, memperjuangkan supaya kita malu ketika dilihat Allah. Nanti coba balik ini rek. Jangan sampean mundur ke belakang. Nggak pernah mundur ke depan ya. Jangan pernah mundur ke belakang karena sampean sudah maju 1 langkah itu ketika sudah merasakan puncak perasaan malu untuk melakukan satu kemaksiatan di hadapan orang lain. Itu sudah 1 langkah. Jangan mundur lagi. Menjadi nggak punya malu di hadapan orang lain. Sebenarnya aku malu Gusti, nggak mungkin ngarepe wong sing ketok jenggere jenggerenge sampean nggak malu kok. Apalagi pada Allah yang sampean nggak lihat itu Allah. Ngono. Paham ya? Wala khamsatun lan ora ono sapa wong telu illa wa huwa kejaba hale utawi Allah dosa kali lah kejaba utawi Allah ku sadizum kang nomor 45 al ayat. Tidaklah dari 5 orang yang saling merahasiakan kecuali Allah itu menjadi pihak yang keenam. Nggih. Ini jangan bilang-bilang hanya kita bertiga yang tahu ini.
Salah kamu. Dadi kamu lek ngomong ngono ning mbek kancamu telu, wong telu tok ya. Sampeyan kudu ngomong ini. Ojo ngomong sapa-sapa ini. Yang mengetahui hanya kita berempat ini. Kancamu bingung lho. Kalau kok papat. Ada Allah yang selalu mengawasi kita. Wah, merinding sampean. Iya kan? Itu perkara buruk betul yang ketika dilihat orang lain, diketahui orang lain sampean betul-betul malu sampean. Ya, mari ngono kan, waduh iya ya kan ngono yang lain. Oh iya ya, alah gak apa-apa Gusti Allah lesuk balik siksane. Engko njaluk sepuro kok. Enak men. Ndak salah omongan itu sebenarnya. Engko njaluk sepuro Gusti Allah Maha Rahmat. Gusti Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Wong sing kafir itu sepuro meneng awake dhewe guru ngene iki senteng. Bagi Gusti Allah enteng. Nah, iki kemendel iki. Dan itu tidak salah loh, itu tidak salah. Memang ada kan Nabi mengatakan ngoten nggih. Piye gawe? Wa maghfiratuka ausa'u min dzunubina. Itu lek cara diwale kan ngoten. Dosa saya ini di hadapan Allah kecil dibandingkan Maha mengampuninya Allah, dibandingkan sifat rahmati Gusti Allah. Tapi ketika dawu itu sampean gunakan untuk kemendel, ya salah tempat. Nah, ngoten niku jenenge ndelurung gawe dalil. Di mempelajari dalil tapi dipahami, dipelajari, dipahami dengan paham sakarepe dhewe. Gusti Allah gak seneng. Gusti Allah gak seneng. Ya dalil ngono kuwi kanggone wong sing wis rumangsa kakean dosa, kate tobat wedi gak diterima. Karena rumangsa sudah terlalu banyak melakukan dosa. Nah, ini butuh asupan dalil semacam tadi itu, bahwa Maha pengampunnya Allah, sifat rahmatnya Allah itu lebih luas dibandingkan dosamu yang besar munggumu, tapi munggu Allah itu nggak ada apa-apanya. Pokok angger mbok taubatin Gusti Allah itu mudah untuk. Nah, ini asupan dalil semacam ini perlu diberikan kepada orang-orang yang hampir putus asa menghadapi kondisi keterpurukan dalam hal kemaksiatan. Ngoten nggih? Paham? Lek bagi sampean yang kepengin semangat aja nggawe dalil itu. Bagi sampean sing seneng dosa aja nggawe dalil kuwi, kacau. Ngoten lho. Wa hadza tafakkuru utawi ikilah mikir-mikir. Iku samratuhu utawi buai hadza tafakkur. Iku samratuhu utawi buai hadza tafakkur iku. Dan ngeten nek, sebelum saya lanjutkan. Dan ketika Allah itu sudah menjadi pihak yang ketiga, ketika sampean merahasiakan dengan dua orang saja, dengan sampean dan temanmu, sampean dengan lawan bicaramu, karena Allah itu pihak ketiga, Allah itu dengan begitu mudahnya membuka aib itu, menyampaikan informasi rahasia itu kepada orang lain dengan cara yang Allah nggak butuh cara itu, moro-moro wong liya roh bisa saja. Nah, ini perlu dipikir nih. Kadang-kadang lek awake dhewe mikir Gusti Allah dapat wedi. Nah, ini kudu dipikir untuk menambahkan ketakut supaya kita khauf, tidak berani melakukan kemaksiatan, melakukan satu aib di hadapan agama secara sembunyi-sembunyi. Ya, ngoten lah. Lek dinisbatne ning wedine Gusti Allah tok, kadang-kadang kita itu enggak patek wedine Gusti Allah, Mas. Makom kita ini sih. Maka penting untuk kita tambahi yang saya sampaikan tadi itu, bahwa bagi Allah mudah untuk membongkar aibmu itu di hadapan orang lain. Jadi ini perlu dipikir ulang ini. Sampeyan maksiat secara rahasia dipikir ulang. Sengaja ndelik-ndelik untuk maksiat. Ini kudu dipikir ulang ini. Harus berulang-ulang. Wani apa ora? Alah gak ada wong ngono. Gak ada wong ngono tapi Gusti Allah kan lho. Bisa saja Allah itu membuka rahasia kemaksiatan ini pada orang lain dengan cara Allah. Ya apa terus? Ketika saya yang terkenal orang yang baik, orang yang lugu, tunduk, soleh, solihah, ternyata satu saat ada orang yang oleh Allah dikasih tahu tentang keburukan ini. Bagaimana citra saya nanti? Wah, ngoten. Loh, itu nggak masalah lah. Ini bagi pemula seperti kita yang masih mudah tergoda untuk melakukan kemaksiatan dikala kita tidak diawasi oleh orang lain. Meskipun bagi orang yang lebih hebat daripada kita,
prinsip semacam ini jelek sekali. Yang sering saya ceritakan dengan arek Jauharul Maknun yang saya dapat dari dawe Yai Sadid, Hasanatul Abror, Sayyiatul apa? Hasanatul Asror, Sayyiatul Abror. Wah, Hasanatul Abror, Sayyiatul Muqarrabin. Bagi wong elek-elek ngono ku sapi. Nah, bagi wong sing pangkate di hadapan Allah di atas kita, ngono ku elek. Karena kita takutnya masih pada manusia, bukan pada Allah. Tapi bagi wong sing tukang maksiat ngedeng ngono ku sapi. Makanya kita harus sadar kita makomnya di mana. Makomnya sik wedine menungso yo. Perasaan itu saja yang kita eksploitasi. Yang kita munculkan dalam hati kita. Dalam rangka untuk apa? Untuk menjaga, untuk menolak atau untuk melarang atau untuk mencegah diri kita dari kemaksiatan. Kemaksiatan yang sembunyi-sembunyi itu. Karena awake dhewe sik wedine didelok wong. Ya piye ya wedi didelok wong itu yang kita jadikan bahan untuk menolak kehendak nafsu untuk menjalankan kemaksiatan itu. Ngono ya. Paham? Tim Asia tolah tole delok wah lawange hujan tutup aman. Aman. Wah. Hari ini moro-moro Gusti Allah dilalai lawangku terbuka ya gitu kan. Ya terbuka sing buka anaknya itu aman-aman saja. Kan ngoten iki. Asumsi itu perlu dikembangkan. Karena kita sik wedi ning menungso. Gampang kasarin ngomong sampean sik wedine ning aku itu. Duduk wedi ning Gusti Allah. Yo kemungkinan itu tumbuhkan. Nyatane lah tenan to gitu sebenarnya. Lah tenan to. Aduh. Iya. Ngono ya. Sambil terus melatih suwi-suwi kok mosok aku urip gur ngene iki ae. Mosok urip hanya takut diawasi oleh manusia saja. Toh ada zat yang sewaktu-waktu setiap saat selalu mengawasi saya. Kenapa saya harus menunggu takut diawasi oleh orang lain? Nah, ini proses berikutnya. Atau bisa dikatakan progres yang bagus. Aku dineng Gusjen. Paling pol ancamannya guru ngono kae. Padahal ada zat yang saya nggak pernah mengetahui, nggak pernah melihat, tapi zat itu selalu mengawasi saya setiap saat. Dan ancamannya jauh lebih menakutkan daripada ancaman sanksi yang diancamkan oleh saya. Paham enggak nih? Kenapa saya bisa takut kepada pengurus, kepada sampean seperti neng Gusjen? Tapi kenapa saya masih belum bisa takut kepada Allah? Paham? Hah? Yang intensitas pengawasannya jauh lebih tinggi Allah. Okay. Yang kualitas atau yang berat ancaman sanksinya jauh lebih menakutkan Allah. Nah, ngaten lah. Nah, ini undak-undakan selanjutnya. Lek kesusu ngenteni ning kono ndak dadi kita. Makanya semuanya kita harus butuh proses. Kita sedang di mana? Ngono ya, paham mboten? Wa hadza tafakkur ku samratu utawi buah hadza tafakkur iku antas tahyiya. Yen to isin sapa sira? Minallah sing Gusti Allah ayyara yen to ningali sapa Allah ka ing sira haitsunaha ing dalem nggon nyegah sapa Allah ka ing sira. Au yaf kuda utawa kelangan sapa Allah. Artinya kelangan itu tidak melihat, bukan tidak melihat itu tidak apa nggih? Bukan tidak melihat itu berarti bagaimana nggih? Tidak. Artinya tidak melihatmu sedang ada di tempat yang Allah perintahkan gitu loh. Kelangan utawa kasepen sapa Allah ka ing sira. Haitsu amara ing dalem nggon perintah sapa Allah ka ing sira. Iki bahasa niki musannaf selalu ngeten iki, luar biasa. Dadi lek sampean lumangsa diawasi Gusti Allah terus, iki seringkali saya ini mesti nih, kalau ndak pahami teman-teman apa yo. Utawa ketika saya menjelaskan ini ndak tahu budal. Utawa pas turu. Biasanya apa kan ini? Ini pas ngono kuwi.
Ketika sampeyan sadar bahwa Allah itu selalu mengawasi, melihat dan mengetahui apapun yang sampeyan lakukan. Nah, kesadaran ini perlu adanya tafakur yang tiada henti. Buahnya apa? Buahnya membuat sampeyan malu. Malu kalau sampai sampeyan ada di tempat-tempat yang Allah melarang sampeyan di situ. Sampeyan malu ketika Allah tidak menemukan sampeyan, tidak melihat sampeyan di tempat-tempat yang seharusnya sampeyan ada di situ. Wae kongkon sholat, sampeyan nggak sholat, malu sampeyan, karena Allah akan mencarimu nanti. Ndak ento dugem sampeyan yang tempat dugeman. Seharusnya sampeyan malu di situ. Kenapa? Karena Allah nggak mau melihatmu ada di situ, kok sampeyan ada di situ. Nah, ini gambaran iki mau. Sampeyan ngerti, wae ngaji ndak ketok, itu mesti digoleki nggone Gusti. Seharusnya kalau sampeyan memang menyadari kalau sampeyan diawasi, sampeyan malu kalau sampeyan di tempat yang seharusnya sampeyan ada saat itu sampeyan nggak ada. Nah, itu. Sebaliknya sampeyan malu lek sampai sampeyan ada di tempat-tempat yang nggak semestinya. Santri kok cowangkruk ning pasar gitu, apatan gitu. Sampeyan ngerti, aku ndak seneng ngeruh sampeyan ning kono. Nah, saya ada di situ juga, orang cangkur, orang belakrak ya, ngawasi awakmu. Sampeyan mesti ini malu kalau sampai saya melihat sampeyan ada di situ kan gitu kan. Mesti ini tadi itulah. Kalau kita menyadari Allah selalu mengawasi dan mengetahui gerak-gerik kita, maka akan membuahkan perasaan malu atau khauf wedi. Kalau pada saat kita maksiat Allah mengetahui kita. Masalahnya setiap saat Allah mengetahui kita. Berarti kita pasti malu dan takut untuk bermaksiat karena kita sadar Allah sedang ada di samping kita pengawasannya. Malu kita untuk tidak menjalankan perintah, takut kita untuk tidak menjalankan perintah. Karena apa? Karena setiap saat Allah menyaksikan kita. Pada saat kita tidak menjalankan perintah itu pun Allah juga menyaksikan kita. Ya, ngeten nggih. Paham ya? Ngeten ini penting nggih. Wis bolak-balik, kenapa kita masih berani maksiat? Ya karena kita tidak menyadari kalau sedang diawasi. Kenapa kita kok tidak menjalankan perintah? Karena kita masih belum sadar kalau kita diawasi oleh Allah. Makanya tadi itu carane nggih, pertama yo dilatih untuk wedi ning sosok dulu. Sosok yang mengawasi kita, ning wong tua, guru atau siapapun itu. Nah, kemudian kita latih hati kita ngaku ning wong tuaku wae yang pengawasannya nggak begitu detail, yang sanksi yang akan diberikan aku salah paling dipotong kiriman, wis pol gak dikirim. Itu saja saya takut, saya malu, apalagi seharusnya kepada Allah yang ancamannya tidak sekedar di stop kiriman, iso diputus dalane rezekine sama sekali. Nggih. Bahkan iso disiksa ning neraka kaya ngono kae. Nah, wis ngoten nggih. Dan ini perlu dilatih. Nggih perlu dilatih. Alaika sallallahu Muhammad.